Diriwayatkan oleh Abu Qalabah bahwa dia bermimpi melihat sebuah pemakaman, seolah pemakaman itu terbelah. Semua orang yang mati keluar dan duduk di atas bibir kubur, seolah di hadapan masing-masing orang terdapat baki dari cahaya. Namun di antara mereka, dia melihat ada seorang tetangga mereka yang di depannya tidak dilihat adanya cahaya. Dia pun menanyainya, "Kenapa aku tidak melihat adanya cahaya di depanmu?" Lelaki itu menjawab, "Mereka mempunyai anak dan teman yang mau mendoakan dan bersedekah untuk mereka. Cahaya itu adalah sesuatu yang dikirimkan untuk mereka. Sementara aku mempunyai anak yang tidak soleh, yang tidak mau berdoa atau bersedekah untuk diriku. Maka aku tidak mempunyai cahaya. Aku sangat malu kepada tetanggaku." Ketika terbangun, Abu Qalabah segera mengundang anak dari lelaki tersebut dan menceritakan apa yang dilihatnya. Sang anak itu menjawab, "Sekarang aku akan bertaubat dan tidak akan mengulangi apa yang sudah aku lakukan." Dia pun bertaubat, beribadah, berdoa, dan bersedekah untuk ayahnya. Setelah beberapa masa, kembali Abu Qalabah bermimpi melihat pemakaman tersebut seperti kondisinya yang pertama. Tapi di hadapan lelaki itu sekarang tampak sebuah cahaya besar yang lebih terang ketimbang matahari dan lebih sempurna ketimbang cahaya milik orang lain. Lelaki itu berkata, "Hai Abu Qalabah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasmu dengan kebaikan atas kebaikanmu padaku. Dengan ucapanmu, kamu sudah menyelamatkan anakku dari neraka dan menyelamatkanku dari rasa malu di antara tetanggaku. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ketika seorang mengalami sakaratul maut, berandai-andai, "Laula akhartani ila ajalin qarib," kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja, "Fa'asaddaqa," pasti bersedekah. Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan kenapa tidak disebut sholat, puasa, haji, tapi malah sedekah. Pertama, karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut. Kedua, lampu yang paling terang di alam kubur. Yang ketiga, pintu surga yang paling besar terbuka adalah as-sakhaya, yang dilewati oleh orang dermawan. Kemudian yang keempat, tanda ibadah diterima adalah senangnya sedekah. Yang kelima, paling sulit menghadapi hisab adalah harta. Dari mana harta didapat dan dikemanakan? Maka bersyukurlah hamba Allah yang mensedekahkan jariah hartanya, walau dia wafat, harta itu terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang yang akan menghuni surga tidak hanya sekelas dengan Nabi, tapi dia akan berhimpitan, bertetangga, sangat dekat dengan Nabi SAW. Siapa mereka itu? Kata Nabi, "Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah." Saya
dan pemerhati anak yatim akan begitu lekat di surga seperti ini. Nabi menggambarkan dua jari yang saling berdekatan. Bagi Anda pendamba surga, bagi Anda pengharap surga, ada tawaran indah dari Nabi SAW, bukan hanya surga biasa, tapi surga sekelas dengan Nabi SAW, setingkat dengan Nabi SAW, bahkan berdampingan, beriringan, kebersamaan yang sifatnya abadi dan tidak terpisahkan. Pemerhati anak yatim. Melalui ini saya ingin mengajak kepada teman-teman sekalian, saudara-saudariku seiman khususnya, mari kita wujudkan mimpi kita untuk meraih surga bersama Nabi dengan bisa mengaplikasikannya melalui perhatian terhadap anak-anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua tamu-tamu yang sudah hadir, untuk semua yang ada di dalam masjid ini, untuk semua yang ada di tengah-tengah anak yatim ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun hajatnya, apapun keinginannya, apapun maksud dan tujuannya, Allah ijabah. Allah ijabah. Allah ijabah. Bisa saya bisa? Bisa terkabul bisa? Doanya apa? Bisa saya bisa? Bisa saya bisa? Doanya apa? Yakin terkabul yakin.